Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-Bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi, import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak, kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih harga murah yang Bapak sebut tadi? Nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan, Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa?
untuk permasalahan yang ada. Enggak cukup hanya buat pasar murah. Enggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak. Enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah, ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih. Terima kasih. Galak banget Bu. Udah persiapan oposisi ya? Ininya belum nyala soalnya. Sebentar. Soalnya ini ditanyain terus sama netizen soal kebutuhan pokok, jadi saya harus bicara. Udah pas? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Utama Perum Bulog dari Perhutani, kemudian ada Wakil Menteri Perdagangan, Direktur Utama PT RNI. Terima kasih atas pemaparannya. Sebelum ke isu itu saya ingin, ini di luar rapat hari ini, tapi saya mohon bantuan pimpinan dan anggota kalau boleh dijadwalkan khusus tentang taspen Pak, saya titip. Karena sedang ramai ini, ada 345 triliun uang PNS yang harus kita selamatkan. Berikutnya kembali ke laptop, persoalan kenaikan harga pangan ini saya kira tentu menjadi perhatian kita semua. Masalah pangan adalah masalah kedaulatan negara, jadi tentu saja kita sepakat konsep kita bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan, di mana bukan sekedar bagaimana pangan ada di pasar, tapi bagaimana hulu tengah hilir pangan itu benar-benar bisa memberikan kontribusi positif terutama untuk kehidupan masyarakat kita. Tadi udah disampaikan beberapa hal, tapi saya sepakat dengan teman-teman yang lain, kita cari solusi bersama. Pertama tentu saja target kita semua saya harap sama, yaitu turunkan harga pangan terutama komoditas-komoditas strategis yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Penyumbang inflasi terbesar di awal 2024 itu tadi juga sudah disampaikan, beras, ada cabai merah, ada telur ayam ras, tapi gula juga mengalami kenaikan sekarang. Lalu kemudian Pak, harga tomat juga naik ya, per kilo sampai 35.000. Ini salah satu yang saya nggak tahu kenapa tomat naik mau lebaran ya. Apakah orang buka puasa karena butuh makan tomat gitu? Tapi saya kira itu bukan jawabannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami minta langkah-langkah konkret untuk penurunan harga 9 bahan pokok, harga pangan kita, dan kemudian stabilitas pangan. Kami mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan yang pernah ada metode untuk mengendalikan harga minyak goreng Pak. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan untuk komoditas yang lain. Namun demikian, dalam rapat berikutnya tentu baiklah kita buka kepada publik mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan di sektor pangan, mana yang bukan. Saat ini ada Badan Pangan Nasional ya, termasuk urusan importnya tidak di Menteri Perdagangan, beberapa komoditas penting ya. Oleh karena itu mungkin ke depan Pak, di awal rapat disampaikan mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan dan mana yang bukan. Lalu kemudian tadi ada informasi yang berbeda mengenai ketersediaan pangan khususnya beras kepada Bulog. Bapak mohon diatur strategi, dan mungkin nanti kalau Bulog harus ada menterinya Bapak, karena menjadi penting juga Bulog ini hutangnya cukup banyak, termasuk hutang kepada perbankan ya, yang harus menutup, harus membeli beras impor begitu. Betul Bapak? Betul ya Pak Dirut ya? Pak Dirut, banyak sekali utang yang harus ditanggung. Kalau itu penugasan negara, seharusnya ada keringanan dari negara terhadap Bulog. Jangan kemudian Bulog dituntut untuk
menutupi impor pangan, impor beras itu besar sekali Pak. Boleh nanti dibuka juga berapa per bulan dan berapa per tahun Bulog harus membayar hutang dari impor beras tersebut. Nah kalau itu penugasan negara saya kira harusnya tidak dibebankan kepada Bulog. Nah kemudian Bapak mohon solusinya. Harga tadi disampaikan oleh Pak Mufti, saya sudah cek terutama di beberapa daerah di luar Jawa, akhirnya petani itu lebih memilih menjual hasil padinya kepada tengkulak, bukan kepada Bulog. Kenapa demikian? Karena harga beli Bulog itu rendah. Maka kami mengusulkan adanya politik harga dari negara, subsidi harga dari negara Bapak. Bukan subsidi pupuk, apalagi pupuk organik Pak. Subsidi harga itu lebih penting. Kami tidak hanya menginginkan, juga ini pernah dibahas rasanya oleh Menteri Perdagangan, menentukan bukan hanya harga eceran terendah, tapi juga harga eceran tertinggi. Ini juga harus ditetapkan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang mempengaruhi bukan hanya daya jual petani, tetapi juga daya beli pasar. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengusulkan ini juga untuk tadi pangan.id, apa namanya, RNI ID Food, Bapak betul sekali harga-harga yang ditawarkan ini beberapa cukup mahal Pak. Dan saya minta argumentasi penetapan harga dari ID Food itu apa indikatornya. Lalu di sini disampaikan menggelar apa nggak bisa bareng-bareng gitu dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bulog, dengan PTPN dan sebagainya. Kalau saya lihat ini yang dijual juga bukan minyak yang tadi diproduksi oleh minyak kita misalnya, di sini dengan brand yang lain gitu. Saya juga minta apa perhitungannya atau apa analisis dan kajiannya tentang titik-titik yang ditentukan untuk gerakan pangan murah. Dalam forum ini kami mendesak, libatkan kami Pak Komisi 6 untuk gerakan pasar mudah, Pak Direktur Utama. Ya, mohon juga mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota untuk ini bukan hanya urusan pemilu sudah selesai Pak, ya. Tetapi kami masih punya tanggung jawab moral bahwa kami masih menjabat sampai akhir periode ini. Sehingga jangan jalan sendiri Pak. Dan kenapa ini titik-titiknya, lokasinya, provinsinya Bapak tentukan sendiri, apa pertimbangannya begitu. Yang terakhir pimpinan, mengenai data inflasi, koreksi jika saya salah Pak. Data pangan kita, data pertanian kita yang terintegrasi dengan data pangan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bukan oleh Kementerian Perdagangan, bukan oleh Kementerian Pertanian, bukan oleh Bulog, dan anggarannya mencapai 3 triliun ya oleh BPS. Nah, di akhir rapat sebelum kita kampanye, saya minta informasi tentang data itu. Pak Menteri, apakah dapat atau tidak? Karena kalau kita lihat dan telusuri inflasi pangan di tiap provinsi, pendataan dari BPS itu tidak fair. Satu provinsi diambil sampling 3-4 kabupaten, dan itu kemudian dijadikan ukuran inflasi pangan satu provinsi. Kalau ini kan lagi musim PJ nih Pak, kalau PJ gubernur atau PJ bupatinya terindikasi, saya nggak nuduh, kira-kira nggak setuju gitu kemarin, mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi, lalu kemudian dicopotlah itu si PJ dengan alasan tidak mampu mengendalikan inflasi pangan. Padahal inflasi pangan ukurannya dalam satu provinsi sekali lagi diambil tidak lebih dari 1/4 tingkat 2-nya. Itu enggak fair. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami juga setuju adanya data yang terintegrasi, akurat dan aktual seperti tujuan dari sensus pertanian 2023 yang menelan anggaran 3 triliun melebihi anggaran dari Menteri Perdagangan yang harus menggendong pasar desa dan seterusnya. Terima kasih untuk dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.